Pemirsa, nampaknya bahwa penyelesaian proyek lapangan bandara ini masih ada dugaan-dugaan korupsi. Sehingga tadi Hamdan Taufik nyatakan ada tikus-tikus bandara. Nah, Saudara Pran, apa ini? Tambah malam, bagaimana? Ramai ya? Iya. Saya kenal Anda dari FPI betul? Kok Anda mau datang masalah bandara, nggak masalah hiburan malam lagi? Ya terus terang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya gitu. Sallu ala Muhammad. Lanjut, silakan. Oke, terus terang FPI memberikan apresiasi besar apa yang telah dilakukan oleh Duta TV dengan mengadakan BLF atau Oke, kita berikan aplaus. Banjarmasin Lawyers Forum. Karena ini merupakan suatu terobosan, yang memerlukan suatu keberanian untuk mengungkap salah satunya ya kasus korupsi apapun itu gitu. Jadi itu poin pertama. Jadi yang kedua, menanggapi korupsi, dugaan korupsi, pembebasan lahan untuk pengembangan proyek bandara. Ya harus digarisbesarkan. Setelah menerawang kemana-mana, dari tadi ada pengacara kita yang bercerita tentang gajah, terus dan ada banyak cerita-cerita lain. Saya mencoba meluruskan. Jadi dari tim pantauan kami itu di sini di kasus ini ada 3 orang yang sudah dinaikkan derajatnya menjadi tersangka. Yang pertama saya langsung sebut. Yang pertama itu adalah ketua dari tim P2T dan juga sekaligus beliau adalah sebagai Sekda Pemko Banjarbaru. Namanya Dr. Syahriani. Nah, terus yang kedua kita punya siapa itu namanya? Saya lupa pula. Sali ya, Bu. Oke, Safli itu seorang maklar tanah katanya. Terus yang ketiga ini yang tertutup dari tadi. Saya mau ngomong ini dari pihak Badan Pertanahan Rakyat Negara. Sorry. Nasional ya Pak. Oke, ini dari tadi tertutup. Setelah menerawang kemana-mana, kok nggak dibuka gitu. 3 tersangka ini. Dari ini yang menarik. Jadi kami dapat kutipan dari kejaksaan bahwa di situ jangan. Kalau kejaksaan saya apresiasi besar. Ini kawan-kawan ini semuanya. Jadi ada ini kasus tumpang tindih sertifikat tanah. Ini awal mencuatnya ini. Jadi yang si A itu mengaku memiliki tanah dengan luas 13 hektar kurang. Nah, sedangkan yang si B itu mengakui setengahnya. Yang si B ini sebagai tergugat. Jadi 3 tersangka. Tiga tersangka. Yang tergugat tadi yang maklar tanah itu. Keempatnya tersangkanya ada? Oh, nggak ada. Nanti dulu. Jadi sampai mana tadi? Oke. Jadi pihak yang B ini mengaku memiliki surat tanah. Ini jelas-jelas kalau misalnya ada surat tanah ganda, itu pihak yang bisa mengeluarkan adalah Badan Pertanahan Nasional, BPN. Kok jadi ditutup-tutupin gitu, langsung aja kalau misalnya korupsi aja, apa suatu konspirasi besar saya nggak tahu. Yang jelas kalau proyek itu jelas ujung duitnya di mana. Kalau misalkan Bapak dari Angkasa Pura tadi oke lah, owner Pak Munir ya kalau nggak salah. Munir, betul. Beliau owner, oke lah, betul gitu. Tapi penunjukannya kemana itu yang perlu diawasi gitu. Yang jelas SK dari wali kota mengenai penunjukan langsung siapa namanya itu Pak Syahriani sebagai ketua P2T itu juga harus dipertanyakan gitu. Yang jelas banyak lobby, banyak apa segala macam. Kenapa tidak dipertanyakan dengan kawan Anda yang di kejaksaan? Iya, gimana? Dipertanyakan ke kejaksaan aja. Dipertanyakan ngapain? Nanti dulu, ini proses terus berlanjut kok Pak. Jadi
nggak mandek di sini aja. 3 mungkin bisa berkembang, atau bisa juga ini cuma kejahatan 3 orang ini. Jadi kan namanya juga dugaan korupsi gitu kan. Saya juga nggak berani bilang bahwa oh itu orang tuh korupsi itu jelas ya. Ya kita harus ada pembuktian, harus ikut aturan hukum yang berlaku lah. Oke, terima kasih dari FPI. Mohon FPI juga menjaga masalah bandara. Jadi bisa juga kan FPI menjaga masalah bandara, isu bandara korupsi ini. Oh jangan. Masalah moral kan? Jangan. Iya moral sih moral, tapi kalau menjaganya kita lihat aja nanti gitu. Yang penting kami memantau terus untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi bukan hanya di Kalimantan Selatan. Terima kasih FPI Kalsel. Siap. Silakan Bang Dul. Baik, kita lanjutkan. Kita minta pendapat ahli hukum tata negara, yaitu Dr. Muhammad Effendi. Sebagai akademis ya, kita telah melihat beberapa narasumber yang menyatakan tidak korupsi. Apakah ini memang penyalahgunaan daripada kesalahan administrasi? Atau memang ada oknum-oknum yang menyelewengkan data-data administrasi negara ini? Silakan Pak Effendi. Baik, saya ingin memberikan wawasan yang lebih umum sedikit. Pertama, bandara itu merupakan kewenangan pemerintah pusat pengelolaannya. Oleh pemerintah pusat didelegasikan ke Angkasa Pura. Karena itu kewenangan pengelolaan bandara itu ada pada Angkasa Pura. Nah, ketika Banjarmasin yang bandaranya sudah tahu kita semua, dan kita merasakan sebagai warga Banua, merasa sangat terzalimi dengan kondisi Banjarmasin seperti itu. Yang saya kritik adalah Angkasa Pura yang sudah tahu semakin banyak penumpang di Banjarmasin, kok tidak merencanakan pengembangan lebih awal untuk Banjarmasin. Saya sebagai orang yang selama ini menulis tentang hubungan pusat daerah, selalu menegaskan bahwa ada ketidakadilan dalam distribusi pembangunan di Indonesia ini. Dan saya kritik pemerintah pusat karena Aceh itu baru diberi otonomi keistimewaan setelah ribuan warga Aceh menjadi korban berdarah-darah. Papua itu baru diberi otonomi khusus juga setelah ribuan warga Papua berdarah-darah. Jogja itu untung sabar sehingga terakhir diberi keistimewaan. Pertanyaannya, apakah pemerintah pusat baru memperhatikan daerah setelah bergolak seperti itu? Kalau memang kebijakannya seperti itu, maka itu memicu daerah untuk bergolak. Dan itu mempertaruhkan bangsa kita sebetulnya. Karena itu pertanyaan saya adalah, anggaran yang disediakan oleh Angkasa Pura itu, apakah memang sudah cukup untuk ganti rugi tanah? Jadi, kita harus clearkan dengan Angkasa Pura. Apakah dana yang tersedia dari perusahaan yang sekian miliar itu memang sudah dirancang dan didesain untuk cukup mengganti tanah? Kalau memang sudah cukup, apakah panitia pembebasan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak? Saya sudah bicara di media agar kalau memang 86% sudah clear, expose siapa daftar nama yang belum dibayar ini siapa, supaya publik tahu apa masalahnya. Apakah di harga atau ada permainan di panitia? Tapi sampai sekarang panitia tidak pernah expose. Sekian persen sudah ada kemajuan, nggak pernah dia expose ke media. Dan pertemuan dengan warga tidak pernah terbuka. Sehingga kita tidak pernah tahu apa yang menjadi masalah. Tadi Pak Anang Sursari sudah minta, kalau memang di harga, kita selesaikan. Kok Surabaya bisa dengan harga tanah yang mahal? Kalimantan dengan tanah yang cukup banyak kok nggak bisa, kan aneh. Kita sudah ketinggalan Surabaya, Polonia, Makassar, udah jauh ketinggalan Kalimantan Selatan. Pertanyaannya Pak Effendi, ada lagi pertanyaannya. Dalam sisi hukum tata negara, kita melihat kekisruhan ini, pertanyaannya siapa yang harus bertanggung jawab hingga bandara kita tidak terbangun-bangun? Pertama Angkasa Pura, karena Angkasa Pura yang punya mengelola bandara. Dan kedua memang pemerintah daerah harus mendorong Angkasa Pura untuk bisa membangun bandara yang lebih baik di Kalimantan Selatan ini. Tadi Bung Pran kan memulai dari awal, ada turis datang ke Banjarmasin. Pertanyaan turis itu menggugah saya. Really, iya. It's really airport
Apakah ini nyata seperti ini di Banjarmasin? Rupanya dia tidak pernah membayangkan bandara Banjarmasin seperti itu. Apa kita tidak malu? Kemudian kalau ada persoalan tumpang tindih sertifikat segala macam, persoalannya barangkali bisa diselesaikan dengan kalau sudah anggaran sudah disetujui, harga sudah disetujui, udah clearkan. Yang masih bersengketa selesaikan mereka. Tapi duit sudah standby di pengadilan. Siapa yang menang, ambil di pengadilan. Jangan menunggu mereka itu. Rugi kita. Nah karena itu saya kira Angkasa Pura bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kota Banjarmasin, mari kita terus bangun bandara ini. Masalah hukum, lanjutkan masalah hukum. Jangan masalah hukum mengganggu pengembangan bandara. Kita sudah lama sakit hati dengan kondisi bandara ini. Makasih. Baik, Terima kasih. Kita berikan aplaus. lanjutkan kepada DPR, Bung Bra. Saya menuju ke Pak Puhar Junedi. Sudah kenal lama Pak ya. Pertanyaannya sederhana. Kenapa bandara kita tidak jadi-jadi dari rencana dan rencana? Ya, terima kasih. Saya kira sesuai dengan kapasitas saya bicara normatif saja, sesuai dengan tugas dan fungsi daripada DPRD untuk melakukan pengawasan dan menyerap aspirasi serta memperjuangkan terhadap aspirasi apa yang menjadi keinginan daripada masyarakat Kalimantan Selatan. Sebetulnya kita dari Komisi 3 karena merupakan hubungan kerja dengan Angkasa Pura, kita juga sudah melakukan, artinya menyampaikan terhadap aspirasi ini tidak hanya kepada Angkasa Pura yang ada di Kalimantan Selatan, tetapi kita juga sampai ke pusat. Dan kita sudah 2 kali ke Angkasa Pura 1 bersama-sama dengan manajer Angkasa Pura, dan pada tahun 2012 itu anggaran sudah tersedia 1,2 triliun untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan. Tetapi oleh karena belum terselesaikannya pelaksanaan untuk pembebasan daripada lahan tersebut, sehingga kegiatan itu terhenti. Dan terakhir kita menghadap kepada Angkasa Pura dan Dirjen Angkatan Perhubungan Udara dan juga Kementerian ESDM untuk segeranya melaksanakan peletakan batu pertama di awal bulan April, Pak ya, bersama-sama dengan Wagub pada saat itu menghadap ke sana. Dan sampai sekarang kita tidak memantau perkembangannya, apakah ini sudah mendapatkan persetujuan untuk pelaksanaan kegiatan peletakan batu pertama. Tetapi bahwa sesuai dengan tugas fungsi kami di Komisi 3, kami juga sangat sering melakukan rapat dengan Angkasa Pura, termasuk dengan tim pembebasan daripada lahan tersebut. Memang disinilah kadang-kadang kita salah di dalam melakukan penafsiran. Kadang-kadang tanah yang sudah kita lakukan ganti rugi dan ada yang masih belum dilaksanakan ganti rugi karena tidak ada kesesuaian harga. Pada saat mana kita ingin menyesuaikan dengan itu, tapi ketentuan daripada undang-undang tentang pengelolaan keuangan ini tidak memungkinkan, lalu kita dianggap mark up terhadap kegiatan ganti rugi karena dalam satu lokasi yang sama dengan wilayah yang sama, yang di sebelah ini sudah mau ganti rugi, yang di sini tidak mau, lalu dengan harga tinggi, ini justru akan memancing kepada yang sudah melaksanakan ganti rugi ini. Yang bermasalah ini masyarakatnya apa tim itu? Saya kira kalau dari tim sampai saat sekarang ini, dari pemantauan kita tidak ada persoalan. Yang terjadi pada saat sekarang ini kan karena adanya tumpang tindih dan dibayarkan kepada orang yang dianggap saat sekarang ini, yang masih diduga bahwa itu bukan pemilik gitu loh. Orang yang membayar itu termasuk tim apa tidak, Pak? Tim. Artinya tim kan yang bermasalah? Tim. Nah, tapi kan ini masih dalam proses, apa benar orang yang mengadukan ini sebagai pemilik daripada lahan itu, ataukah yang sudah menerima pembayaran ini gitu. Ini kan masih dalam proses penyelidikan daripada kejaksaan, jadi kita belum mengetahui secara persis tentang kepemilikan berdasarkan ketetapan hukum karena masih dalam rangka penyelidikan. Nah, tugas kita daripada Dewan mendorong bagaimana supaya Angkasa Pura ini sesegeranya melaksanakan kegiatan pembangunan itu, karena daripada bandara yang ada ini sudah tidak representatif lagi, sudah seperti terminal. Mereka tidur-tiduran di situ dan hampir setiap hari dan setiap kali kita melakukan pemberangkatan itu, dan bahkan saya sering menelpon kepada Angkasa Pura,
kondisi daripada di sana karena melihat mereka tiduran di situ. Sering kita tegur gitu loh. Dorongan Jadi, yang bagaimana yang dilakukan DPR kepada Angkasa Pura? yang maksudnya didorong bahwa di dalam penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan kita mendesak kepada Angkasa Pura Pusat, tetapi oleh karena belum selesai pelaksanaan untuk pembebasan tanah, maka dana ini tidak dapat dikucurkan untuk melaksanakan kegiatan memulai pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Artinya bahwa sesuai dengan tugas fungsi kita sebagai DPRD sudah berjuang secara bersama-sama untuk mewujudkan daripada hajat masyarakat Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih atas keterangan. Silakan lagi Pak. Langsung anggota DPR kan Pak? Masih? Insya Allah masih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau cerita pembangunan, lalu kemudian ada pembebasan lahan. Nah, pembebasan lahan ini seksi jadinya. Saya ingin sebenarnya sih dari awal dulu terkait dengan isu-isu dugaan-dugaan penyimpangan. Justru saya bertanya kepada jaksa itu, apa kerja mereka itu sebenarnya? Kalau proses pembebasan lahan ini dengan sistem transfer, kemudian nilai pembebasan itu dihitung oleh appraisal, semua sudah standar. Pertanyaannya, di mana letak penyimpangan itu yang pertama. Dulu kami pernah mempertanyakan kepada Angkasa Pura dengan Pak Munir sebagai GM, yang sudah dibebaskan itu yang mana sih sebenarnya? Ternyata ini jauh sekali dengan blok pembangunan pertama. Pertanyaannya, kok yang jauh diselesaikan dulu gitu, bukan yang dekat, biar cepat pembangunan ini dilakukan. Kenapa ini bisa terjadi? Kita undang mereka. Pak Munir diundang. Bukan, termasuk Pak Munir. Tim P2T juga kita undang ke Komisi 3. Dan saya mempertanyakan itu. Kata tim P2T, saya masih ingat, kami tidak tahu kalau ini yang di bagian mana yang lebih dulu dilakukan pembangunan. Ya, Pak Munir seperti itu. Yang dibebaskan tuh di ujung sana, jauh. Kok yang di ujung sana sih? Akibatnya apa? Ya seperti sekarang ini. Akibatnya seperti sekarang ini. Kalau dulu 2012 itu sudah ada anggaran, kalau pembebasan ini cepat, maka sudah dilaksanakan sekarang. Waktu RI 2 datang mungkin sudah peletakan batu pertama. Nah, saran saya untuk jaksa barangkali dengar mereka ini atau nonton. Mudah-mudahan dengar, Ya, kita undang. mudah-mudahan nonton gitu ya. Kita undang. Itu dicek, kenapa yang di sana duluan? Bukan yang tumpang tindih. Tumpang tindih kan sudah ada tim yang menyelesaikan itu gitu. Kalau itu dicek barangkali bisa muncul persoalan-persoalan lain. Tapi ini tidak pernah siapa, kita kan hanya mempertanyakan. Pengawasan kita hanya pengawasan politik, tidak pengawasan teknis. Ini yang pertama. Yang kedua, memang negeri kita ini negeri dadak-dadakan. Ketika jumlah penumpang ini meningkat tajam, baru Samsudin Nur itu dinyatakan ada peningkatan status. Sekarang kelas 2A ya Pak. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan pembangunan naik jadi kelas 1. Tetapi apa yang kita rasakan sekarang sebelum pelaksanaan perencanaan pembangunan ini? Semua berdesak-desakan dan sampai sekarang itu. Termasuk Komisi 3 juga menyampaikan langsung ke Angkasa Pura, kok nggak sekalian diperpanjang gitu, terkait dengan surat edaran Kerajaan Arab Saudi bahwa yang mendarat
di bandara Arab Saudi itu harus yang berbadan besar. Lah kalau lapangan terbang kita ini pendek, nggak bisa. Kok nggak diantisipasi? Dan itu saya tanyakan. Belum ada rencana. Kalau itu terjadi, maka jamaah umroh kita itu ganti pesawat dulu. Betul. Entah kemana lah pindahnya dulu gitu. Itu menjadi kesulitan kita. Dan itu kan kemungkinan itu terjadi. Suratnya dari Oke Pak itu ada. Anggota DPR, andai kata ini kita berandai kata. Ya. Andai kata ini tidak salah karena sampai 2012 tidak jadi. Kemudian dijanjikan ke 2014 tidak jadi juga. Kemudian saya baca ke 2016 itu walau-walau. P2T-nya yang diperiksa. Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan DPRD Kalsel jika hal ini hanya janji? Ya kita janji. akan minta pertanggungjawaban P2T. Karena mereka itu yang bertugas untuk membebaskan itu. Kalau Angkasa Pura, dia sudah menyediakan uangnya. Apa masalahnya di lahan pembebasan ini? Kalau tidak ada kesepakatan, konsinyasi. Bisa Dan itu sudah bisa tidak anggota DPR membubarkan panitia itu kalau tidak becus-becus? Kalau membubarkan sih tidak, tapi kita minta penjelasan mereka. Oke. Kita minta penjelasan mereka. Dan kalau penjelasan mereka tidak rasional, bisa saja kita lakukan seperti Pak Anang Rosadi. Bisa saja kita melakukan itu gitu. Oke, terima kasih dulu Pak. Terima kasih, silakan Bang Dul. Ya, kita lanjutkan kepada AKBDC, yaitu seorang dosen Fakultas Hukum Unlam, Dr. Andes Birsan Asmin, SHMH. Kini Pak Ilham, kita melihat bahwa bagaimanapun ini rumitnya penyelesaian ini sehingga terkatung-katung. Dari pandangan perdata, gimana penyelesaian Anda menurut seorang dosen? Sehingga ini kita harapkan sekali pada masyarakat Kalimantan Selatan supaya tuntas ini segera. Silakan. Baik, terima kasih dan selamat malam buat kita semua. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, izinkan saya untuk berbicara agak luas. Yang pertama adalah ketika kita berbicara mengenai airport atau bandara, maka kita merujuk kepada konvensi internasional, terutama konvensi Chicago, ya, tahun 1944, di mana di sana diatur mengenai keharusan suatu bandara atau airport memenuhi standar internasional. Kemudian ICAO, yaitu organisasi internasional yang membawahi penerbangan sipil, itu mengatur lebih lanjut lagi secara teknis, ya. Nah, tentu karena pesawat terbang itu sama seperti kapal juga layaknya, dia bisa terbang dari satu titik ke titik lain ke negara lain, ya. Misalnya bandara di Balikpapan itu Sepinggan, tiap hari ada penerbangan dari Balikpapan menuju ke Singapura yang diterbangi oleh pesawat yang namanya Sim Air, yaitu milik atau anak dari perusahaan Singapore Airlines, dan mengangkut baik orang Indonesia maupun orang asing. Ya, singkat dikit Pak. Ya, jadi dari segi safety, keselamatan, ya, fasilitas penerbangan harus dipenuhi standar internasional. Ini tidak bisa kita elak. Nanti kita bicarakan dengan Angkasa Pura apa itu Pak, ya. Nah, kemudian terkait dengan pembebasan tanah tadi, ya itu. Ya, tentu di sini dalam perspektif perdata, ya, jelas diatur di dalam Perpres, ya, saya ingat sebentar, ingat. Buka catatnya dulu. Perpresnya nomor 36 tahun 2005. 36 ya. Ya, 36 2005. Karena kasus ini saya dengar tadi terjadi pada tahun 2011, di mana Perpres nomor 36 2005 ini kemudian dalam perkembangannya diganti dengan peraturan presiden, penetapan presiden nomor 71 2012, ya, dalam perkembangan kemudian.
Nah tentu di tanah itu kan kita pahami dalam hukum agraria itu kan hak perdata, hak milik ya, itu hak yang hakiki di dalam hukum perdata ya. Nah kemudian seseorang dalam kaitannya dengan tanah ini, kalau dalam konteks kepentingan umum itu ada dua masalah ya. Ada dua hal yaitu Dua hal. yang pertama adalah pembebasan atau penyerahan hak atas tanah. Di sana dijelaskan bahwa caranya itu adalah bisa dengan jual beli, ya, bisa dengan tukar menukar, bisa dengan digantikan lahan lain pengganti, atau yang terakhir adalah dengan menyertakan. Jadi pemilik tanah ini menjadi peserta atau pemegang saham di dalam proyek tersebut. Ya. Jadi sebagai ganti ruginya itu ya. Ya, sebagai kompensasi pendatanya, ya. haknya. Nah, betul atau nanti kita lanjutkan lagi karena ada break sebentar Pak. Seperti yang dikatakan oleh turis mancanegara, it's really airport in South Borneo. Kita rehat sebentar.